Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Zulfikar Rusdiadi dengan NIM 22500 31072. Dengan saya Elang Eka Surya dengan NIM 22500 31043. Di sini kami akan um, mempresentasikan laporan tugas besar struktur baja satu yang dibuat oleh kami. Yang pertama ada rangkuman eksekutif. Nah, material baja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan material konstruksi yang lain. Keunggulan yang paling utama ialah daktilitas yang tinggi, sehingga baja akan mudah dibentuk dan ditempa dalam proses pembuatannya. Baja juga tidak mudah retak dalam proses pembuatan, namun baja akan meregang apabila tegangan yang dialami melebihi tegangan leleh. Nah, keunggulan baja ini menjadikan baja menjadi material yang diandalkan dalam pembangunan struktur di daerah rawan gempa. Tujuan tujuan perencanaan struktur adalah untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup kuat, mampu layan, awet, dan mampu memenuhi tujuan lainnya, seperti ekonomi. Sehingga struktur tersebut tidak mudah geser, mampu mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, serta pemeliharaan yang tidak berlebihan. Adapun mutu baja yang digunakan pada struktur tersebut ialah BJ34 yang memiliki tegangan putus minimum 340 MPa dan tegangan leleh minimum 210 MPa dan modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Adapun yang harus diterima baja yaitu beban mati, beban tambahan, beban hidup, beban hujan, dan beban angin. Hasil dari pembebanan beserta kombinasi pembebanan yang diterima oleh struktur tersebut menghasilkan deformasi, gaya dalam, rasio kapasitas, serta reaksi tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab satu, yaitu pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Material pembentuk struktur merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam perencanaan suatu struktur. Material pembentuk struktur dapat berupa beton, baja, ataupun kayu. Material pembentuk struktur tentunya harus disesuaikan dengan fungsi struktur tersebut, seperti rumah sakit, sekolah, maupun perumahan. Material baja merupakan material yang umum digunakan sebagai bahan konstruksi karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan material konstruksi yang lain. Keunggulan baja yang paling utama adalah daktilitas yang tinggi. Dengan daktilitas yang tinggi, baja akan mudah dibentuk dan ditempa dalam proses pembuatannya. Baja juga tidak mudah retak dalam proses pembebanan. Namun baja akan meregang hingga batas daktilitasnya sebelum bangunan runtuh apabila tegangan yang dialami melebihi tegangan leleh. Selain itu, baja juga memiliki kekuatan yang sama dalam menahan tarik maupun tekan. Keunggulan baja ini menjadikan baja menjadi material yang diandalkan dalam pembangunan struktur di daerah rawan gempa seperti di Indonesia. Tujuan dari laporan ini adalah mahasiswa mampu mendesain struktur rangka atap baja yang ekonomis serta memenuhi kriteria perancangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia dan dapat mengetahui besar beban maksimum yang mampu diterima oleh profil baja rangka atap. Adapun standar yang digunakan pada perancangan struktur rangka atap ini mengacu pada yang pertama SNI 03 1729 2022 mengenai tata cara perencanaan pada bangunan gedung. Yang kedua ada SNI 031727 2013 mengenai beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lainnya. Yang ketiga ada SNI 031729 2012 mengenai spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Selanjutnya, referensi yang kami gunakan dalam laporan tugas kita kali ini itu dalam perencanaan desain struktur bangunan dengan material baja ini digunakan beberapa referensi sebagai berikut. Yang pertama ada SNI 031729-2002 mengenai tata cara perencanaan pada bangunan gedung. Yang kedua ada tabel baja Gunung Garuda. Yang ketiga ada metrosteel.co.id. Yang keempat ada buku perancangan struktur baja elemen parsial metode LRFD Insinyur Sumargo PhD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 2 yaitu permodelan dan pembebanan struktur. Pertama ada teori dasar. Berdasarkan SNI 031729-2002, tujuan perencanaan struktur adalah untuk menghasilkan suatu struktur yang stabil, cukup kuat, mampu layan, awet, dan memenuhi tujuan-tujuan lainnya seperti ekonomi dan kemudahan pelaksanaan. Suatu struktur disebut stabil bila ia tidak mudah terguling, miring, dan tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. Suatu struktur disebut cukup kuat dan mampu layan bila kemungkinan terjadinya kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layan selama masa hidup yang direncanakan adalah kecil dan dalam batas yang dapat diterima. Suatu struktur disebut awet bila struktur tersebut dapat menerima keausan dan kerusakan yang diharapkan terjadi selama umur bangunan yang direncanakan tanpa pemeliharaan yang berlebihan. Batas-batas berlebihan, batas-batas lanjutan harus sesuai dengan struktur, fungsi penggunaan, sifat pembebanan, serta elemen-elemen yang didukung oleh struktur tersebut. Dalam perencanaan struktur baja harus dipenuhi syarat-syarat. Yang pertama ada analisis struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang baku.
Kedua, ada analisis dengan komputer, harus memberitahukan prinsip cara kerja program dan harus ditunjukkan dengan jelas data masukan serta penjelasan data keluaran. Yang keempat, percobaan model diperbolehkan bila diperlukan menunjang analisis teoritis. Yang keempat, ada analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematis yang mensimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya. Selanjutnya ada beban yang digunakan. Struktur baja harus mampu memikul semua kombinasi pembuahan di bawah ini. U sama dengan 1,4 D, U sama dengan 1,2 D, D ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LA atau H. H. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 atau LA atau H ditambah 0,5 L atau 0,8 W. U sama dengan 1,2 D ditambah 1,3 W ditambah 0,5 L ditambah 0,5 LA atau H. Keterangan D adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen termasuk dinding, lantai, atap, plafon, partisi tetap, tangga, dan peralatan lain tetap. L adalah beban hidup yang ditimbulkan oleh penggunaan gedung, termasuk kejut, tetapi tidak termasuk beban lingkungan seperti angin, hujan, dan lain-lain. LA adalah beban hidup di atap yang ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja, peralatan, dan material, atau selama penggunaan biasa oleh orang dan benda bergerak. H adalah beban hujan, tidak termasuk yang diakibatkan genangan air. W adalah beban angin. Selanjutnya ada permodelan struktur. Untuk memperlihatkan atau menggambarkan struktur yang didesain, maka model struktur harus digambarkan dalam tiga dimensi yang terdiri dari elemen batang dan tumpuan seperti pada gambar 2.2 tumpuan dimodelkan dengan tumpuan seli dan rod. Gambar titik 2 yaitu struktur atap melintang, gambar 2.3 struktur atap tiga dimensi. Selanjutnya ada properti material. Dalam perencanaan baja yang telah ditentukan, material baja yang digunakan yaitu BJ34 dengan tegangan putus minimumnya yaitu 340 MPa, tegangan leleh minimumnya 210 MPa, peregangan minimumnya 22%, serta modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Ada, Adapun material penampang dalam perancangan rangka baja atap, material yang digunakan yaitu baja siku ganda dengan dimensi 120 kali 120 kali 8, baja siku tunggal dengan dimensi 50 kali 50 kali 6, dan baja canal dengan dimensi 75 kali 45 kali 1,8. Selanjutnya ada pembebanan. Pembebanan yang akan diterima oleh rangka atap ini yaitu beban mati tambahan, beban angin, dan beban hujan. Yang pertama ada beban mati. Beban mati adalah beban semua bagian dari rangka atap yang bersifat tetap. Beban mati dihitung otomatis oleh SAP 2000. Untuk gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada beban mati tambahan. Beban mati tambahan adalah segala unsur beban tambahan pada semua bagian dari rangka atap. Beban mati tambahan terdiri dari yang pertama ada beban plafon. Beban plafon yaitu berat jenis dikali jarak antar titik dikali panjang rangka didapat 3.240 kg. Dibagi menjadi beban rangka tengah dan beban rangka tepi. Untuk beban rangka tengah itu beban plafon dibagi dengan jumlah titik didapat 170,5 kg per titik. Eh, Lanjut ke rangka tepi, beban rangka tengah tersebut dibagi dua, maka didapat 85,24 kg per titik. Selanjutnya beban atap didapat dari kemiringan atap dikali jarak antar titik dikali T dikali B. dan dan didapat angka 1.441,26 kg. Kemudian ada beban rangka tengah didapat dari beban atap dibagi jumlah titik. Yang titiknya adalah 19. Akan didapat angka 75,86 kg per titik. Kemudian ada beban rangka tepi didapat dari beban rangka tengah dibagi dua. Kemudian didapat angka 37,90 kg. Dan ini ada gambarnya beban mati tambahan SDL. Selanjutnya ada beban hujan. Beban hujan didapat dari kemiringan atap dikali jarak antar titik dikali T dikali B. Maka akan didapat 3.672 kg. Kemudian beban tengah dibagi dengan jumlah titik. Titiknya ada 21, maka didapat 174,86 kg per titik. Beban rangka tepi tinggal dibagi dua.
Kemudian didapat angka 87,43 kg per titik. Ini ada gambarnya beban hujan. Selanjutnya ada beban angin. Beban angin merupakan semua beban yang bekerja pada bagian atap yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban angin dibagi menjadi dua, yaitu ada angin tekan dan angin hisap. Beban angin tekan didapat dari berat jenis dikali jarak antar titik dikali kemiringan. Didapat hasilnya 7.433 kilogram. Kemudian dibagi menjadi rangka tengah dengan rangka atap. Rangka tengah yaitu beban angin tengah dibagi dengan jumlah titik dan didapat hasilnya 349,7 kilogram per titik. Lalu ada rangka tepi, yaitu beban rangka tengah dibagi dua, didapat hasilnya 174,85 kilogram per titik. Selanjutnya ada angin hisap. Beban angin hisap didapat dari berat jenis dikali jarak antar titik dikali kemiringan. Maka didapat hasilnya 3.672 kilogram. Dibagi lagi menjadi rangka tengah dan rangka tepi. Rangka tengah, beban angin tekan dibagi dengan jumlah titik. Maka didapat hasilnya 174,86 kilogram per titik. Lalu ada beban rangka tepi, beban rangka tengah dibagi dua, yaitu didapat 87,43 kilogram per titik. Ini untuk gambar beban angin. Selanjutnya ada beban pekerja. Beban pekerja merupakan beban yang diakibatkan oleh para pekerja yang bekerja di atas rangka atap. Berat jenis ini yang digunakan pada beban pekerja adalah 100 kilogram. Ini ada gambarnya beban pekerja. Selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Kalau beban yang bekerja pada struktur diketahui, maka dalam perencanaan elemen struktur digunakan kombinasi pembebanan. Konfigurasi kombinasi pembebanan berdasarkan SNI 1726-2012 dapat dilihat sebagai berikut. Pertama ada combo 1 sama dengan 1,4 DL, kedua combo 2 sama dengan 1,2 DL tambah 1,6 LL tambah 0,5 R. Ketiga ada combo 3 sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 R ditambah 0,8 W. Dengan keterangannya, DL adalah dead load atau beban mati, LL live load beban hidup, W wind load, X dan Y atau beban angin, R dan rain load beban hujan. Selanjutnya ada interpretasi luar. Yang pertama deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek karena diterapkan gaya. Energi deformasi dalam hal ini transfer melalui kerja atau perubahan suhu atau energi deformasi dalam hal ini ditransfer melalui panas. Deformasi sering digambarkan sebagai regangan. Ketika deformasi terjadi, gaya internal antar molekul muncul melawan gaya yang diberikan. Ini ada gambar rangka atap sebelum terjadinya deformasi. Dan ini ada struktur rangka atap setelah diberi beban atau deformasi. Nah, yang kedua ada gaya dalam. Satu objek terletak pada dua peletakan dengan beban yaitu balok menderita beban lentur yang menyebabkan balok tersebut berubah bentuk melentur. Ini ada gambarnya gaya dalam. Ketiga ada rasio kapasitas, kekuatan elemen struktur balok dan kolom bermaterial beton dianalisis menggunakan program SAP. Hasilnya berupa rentang warna yang menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat beban ultimate dengan kekuatan kapasitas penampang elemen. Di sini ada gambarnya rotasi kapasitas elemen struktur. Yang keempat, yang keempat ada reaksi struktur, yaitu reaksi peletakan tumpuan pada struktur rangka atap. Di gambarnya, ini gambar reaksi tumpuan pada struktur. Selanjutnya, bab 3 yaitu kesimpulan. Dari laporan yang telah kelompok kami selesaikan, maka didapat kesimpulan yaitu pertama ada deformasi kilogram MC. Deformasi yang terjadi terhadap rangka atap baja yang digunakan adalah deformasi elastis, di mana benda saat diberikan beban atau gaya akan mengalami perubahan bentuk, dan apabila beban atau gaya ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Ini gambar deformasi envelope. Selanjutnya, ada gaya dalam. Suatu objek terletak pada dua tumpuan dengan beban seperti pada gambar di bawah, maka balok tersebut akan menderita gaya dalam, yaitu balok menderita beban lentur yang menyebabkan balok tersebut berubah bentuk melentur. Dan ini ada gambar gaya dalam. Yang ketiga ada rasio kapasitas. Rasio kapasitas yang terjadi terhadap rangka memenuhi syarat karena kekuatan elemen struktur pada baja yang digunakan lebih besar dari beban yang dipikul oleh rangka atap baja. Dan untuk gambarnya ini. Yang keempat ada reaksi tumpuan. Reaksi struktur yaitu reaksi peletakan atau tumpuan pada struktur rangka atap. Ini gambar untuk reaksi tumpuan pada struktur. Selanjutnya ada bab 4 tentang rencana anggaran biaya.
Perhitungan harga satuan untuk pekerjaan atap dari material baja menggunakan ketentuan dari Standar Nasional Indonesia. Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan aluminium untuk konstruksi bangunan, gedung, dan perumahan menggunakan SNI 7393/2008. Anggaran biaya suatu pekerjaan ialah menghitung banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan material, upah, tenaga kerja, dan sambungan berdasarkan analisis, serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan untuk ROP-nya bisa dilihat di sini. Itu pemasangan 1 meter persegi baja profil. Yang pertama ada tenaga, terdiri dari kepala tukang baja profil. Yang kedua ada tukang baja profil. Yang ketiga ada pekerja. Lalu bahannya ada baja profil 2L 120 kali 120 kali 12. Kedua ada baja profil L50 50 kali 6. Ketiga ada baja profil 2L 150 kali 150 kali 12. Yang keempat ada baja profil C 75 45 78. Kelima ada skru. Dengan jumlah tersebut, kalikan dengan harga satuan, didapat subtotalnya yaitu 274.193.260. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari laporan kali ini yaitu struktur rangka atap baja yang memiliki bentang 30 meter dengan tinggi puncak 3 meter, yaitu menggunakan mutu baja BJ34 dengan kekuatan leleh minimumnya 210 MPa dan tegangan maksimumnya 340 MPa, serta modulus elastisitasnya 200.000 MPa. Selanjutnya, kami menggunakan baja profil. Yang pertama ada profil 2L atau double angle 120 kali 120 kali 12 berjumlah 116. Yang kedua ada baja profil L 50 kali 50 kali 6 berjumlah 111. Yang ketiga ada baja profil 2L 150 kali 150 kali 12 berjumlah 4. Yang keempat ada baja profil C atau channel 75 kali 45 kali 7,8 berjumlah 42. Yang terakhir ada skru atau baut yang berjumlah 50. Jadi, untuk profil yang kami pilih dalam pembuatan rangka atap kali ini, walaupun sedikit tidak ekonomis, tetapi sangat kuat untuk memikul beban di atasnya, dan di dalam SAP juga rasio kapasitasnya banyak sekali yang terdapat warna biru. Jadi itu sangat memungkinkan atau sangat sangat kuat untuk menahan beban di atasnya. Yang terakhir ada lampiran. Yang pertama, ini ada gambar tampak 3D struktur atap. Yang kedua ada tampak depan struktur atap. Dan yang terakhir ada detail sambungan struktur atap. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami tentang tugas besar struktur baja satu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.